Satu ketika Ibnu Sina dan teman-temannya jalan-jalan di kota. Tiba-tiba ketemu orang tua yang namanya Hai bin Yaqdhan. Ini orang bijaksana, orang sufi, orang arif, orang alim. Ibnu Sina suka sama orang ini. Terus dia bilang, Syekh Hai bin Yaqdhan, kalau boleh saya ingin ikut Anda, jadikan aku muridmu. Terus Hai bin Yaqdhan bilang, tidak bisa, mustahil kamu bisa ikut saya, karena kamu kan tidak mungkin tinggal teman-temanmu. Karena itu kan sedang jalan-jalan di kota dengan teman-temannya. Dan ini sebenarnya kisah analogis, alegoris yang luar biasa. Jadi kalau di situ membacanya harus agak jeli. Hai bin Yaqdhan kalau di cerita itu mewakili akal aktif, sumbernya hikmah tadi. Dan Ibnu Sina ini mewakili akal rasional tadi, yang natikoh tadi, jiwa yang rasional. Dan teman-temannya itu mewakili panca indera, hawa nafsu, dan lain-lain. Jadi ketika akalmu sadar bahwa kamu butuh ketemu akal aktif, kamu memerlukan hikmah, kamu memerlukan kebenaran yang puncak, kamu tidak akan bisa ikut itu sebelum kamu meninggalkan teman-temanmu. Tapi selama kamu tidak meninggalkan teman-temanmu, meskipun kamu sadar, kamu tidak akan nyampe. Ya contoh paling gampang, misalnya mungkin sekali dua kali kamu pernah baca buku sufi, terus kamu terpesona luar biasa. Astagfirullah, aku harus kayak gini, ini kayak para wali, kayak sufi-sufi, kayak itu kan kamu sering gitu kan. Begitu baca cerita-cerita kamu tersentuh, aduh. Tapi karena kamu tidak bisa ninggalin temenmu, maka semangat itu mesti sebentar lagi terus hilang. Begitu kamu bergaul lagi, campur lagi, begitu kamu hidup kayak biasanya lagi, yang tadi kamu tersentuh, terpesona hilang lagi. Nanti baca lagi, sadar lagi, tapi terus hilang lagi juga. Kenapa? Karena kamu belum bisa ninggalin teman-temanmu, ninggalin hasratmu, ambisimu, meninggalkan itu bukan berarti buang, tapi tidak terikat dengan itu semua. Selama kamu masih banyak keterikatan dengan yang lain, belum bisa kamu nyampe sini. Makanya kan banyak cerita-cerita sufi itu raja, pangeran tiba-tiba sadar terus keluar dari istananya. Karena selama masih di dalam istananya susah mengambil jarak dari dunia. Makanya ada ajaran uzlah, sementara mengasingkan diri, sementara. Karena kalau sudah sukses, nggak terikat, dia kembali lagi. Kayak Rumi tadi loh, sufi luar biasa, kaya luar biasa, tapi tidak terikat sama sekali. Nah, itu kisahnya Hai bin Yaqdhan. Jadi bagi yang tertarik sufi, kok selama ini nggak sukses-sukses aktivitas kesufianmu, ya karena kamu masih belum bisa ninggal teman-temanmu. Kuncinya di situ. Selama kamu masih terikat oleh banyak hal, bahkan terikat oleh ambisimu sendiri untuk jadi sufi, berarti masih belum. Ya kan, oh itu abot itu, jangan. Ya diniati tidak apa-apa, pelan-pelan. Makanya rumusnya itu dikit-dikit asal istiqomah, pelan-pelan aja. Mungkin dimulai dari yang jelas-jelas, yang gampang-gampang. Kalau sholat malam tidak bisa, ya mungkin sholat yang tidak malam-malam banget. Bisa. Ya kan kamu bangunnya susah, subuhnya 5:30 kan kalau kamu. Nah, mungkin sebelum sholat, sebelum tidur sholat. Atau mungkin kalau puasa Senin Kemis tidak kuat, ya Seninnya aja, atau Kemisnya aja, atau puasa aja. Gampang. Jadi asal istiqomah. Istiqomah itu sebenarnya tujuannya bukan kok karena istiqomah terus Gusti Allah terharu, itu tidak. Tapi mendisiplinkan dirimu, melatih diri. Karena jiwa itu biasanya nggak bisa disuruh berubah secara drastis. Dia harus pelan-pelan. Lawannya istiqomah itu bosan. Melawan rasa bosan itu jihadmu sebenarnya. Biasanya kalau awal-awal itu semangat, kamu lagi panas-panasnya gitu, kamu bisa sehari ada duhanya, ada tahajudnya, ada ngajinya. Begitu lagi kumat aslinya metu, ya wis
ngaji aja bisa sebulan sekali. Paling rajin ngajinya nek Ramadan dok. Dulu Ramadan bisa khatam 3 kali, sekarang sekali aja nggak mesti. Itu berarti degradasi namanya. Kamu kehilangan cahaya tadi. Salman wa Absal. Ini kalau Salman wa Absal novelnya agak panjang. Jadi Salman ini raja, kalau Absal itu adiknya. Salman punya istri, cuma istrinya Salman itu agak nakal, suka nggodain adik iparnya, Absal. Absal ini karena untuk menghindari godaannya kakak iparnya, terus dia milih, wis aku jadi tentara aja, aku tak ikut ke medan perang. Tapi istrinya Salman, kakak iparnya itu masih uri juga, masih nakal juga, dan dia bikin rekayasa sehingga Salman itu luka parah dalam perang. Oke. Dan setelah luka parah dirawat, tapi waktu dirawat terus masih nakal juga, istrinya Salman diracunlah Absal. Sampai akhirnya Absal meninggal. Cuma sebelum meninggal, Absal ini pesan pada Salman, semua yang terjadi padaku itu sebenarnya ulahnya istrimu. Wah, itu terus sedih luar biasa Salman ini. Kok bisa istrinya sekejam itu? Akhirnya dia saking putus asanya, terus dia mengambil jalan sufi, jalan mistik. Dan setelah ngambil jalan sufi sebelumnya, terus dia bunuh istrinya dan semua kaki tangannya istrinya, dan endingnya di situ. Dan misinya cerita itu adalah bahwa Salman itu akal, roh yang rasional, Absal itu adalah nalar, roh yang teoritis yang berhubungan dengan akal faal, istrinya itu adalah jiwa yang hewani, jiwa yang nabati, manusia yang memuja nafsu. Jiwa yang nabati ini bisa membunuh akal teoritis, bisa memotong hubunganmu dengan akal faal. Dan kalau hubunganmu dengan akal faal terpotong, mungkin kamu pinter karena masih ada Salman, mungkin kamu cerdas, kamu punya banyak pengetahuan, tapi kehilangan cahaya. Ujungnya adalah kamu akan frustasi. Untuk menghidupkan lagi Absal, kamu harus berani membunuh istrimu, yaitu jiwa nabati dan jiwa hewani, pemujaan terhadap nafsu. Bunuh pemujaan itu, baru kamu akan bisa nyambung lagi dengan akal teoritis.